Biasanya pakai ini. Oh, udah diganti. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti tolong dicuci di situ Pak ya. Iya, di dalam ini. Oke, kita mulai teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Pada kali ini kami kelompok 6 kelompok 6 semantik Al-Qur'an yang terdiri dari saya sendiri, Mia Salsabila, kemudian Mutia Salma Habibah, dan Munirah. Kali ini kami akan membahas materi tentang polisemi dan antonimi. Adapun yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian polisemi dan antonimi, kemudian macam-macam polisemi dan antonimi, dan yang terakhir sebab-sebab polisemi dan antonimi. Materi pertama yaitu pengertian polisemi dan antonimi yang akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, pengertian polisemi. Secara etimologi, kata polisemi diadopsi dari polisemi, yaitu bahasa Inggris, sementara polisemi juga diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu poli, yang artinya banyak atau bermacam-macam, dan semi yang artinya arti. Sedangkan dalam bahasa Arab, polisemi ialah ta'addadul makna, yaitu makna yang banyak. Gitu. Kemudian secara terminologi, polisemi adalah huwa ibaratun an kalimatin wahidatin laha aktsaru min makna, yaitu sebuah kata yang maknanya lebih dari satu atau bermakna ganda. Sebagai contoh dalam bahasa Arab, misalnya kata ainun, yaitu mata, mengandung beberapa konsep makna, yakni mata atau panca indera, yaitu ainul basar. Atau dalam konteks lain juga disebut sumur atau mata air, yaitu bahasa Arabnya al-bi'ru. Ada juga mata-mata, bahasa Arabnya itu al-jasusu. Kemudian selanjutnya, dalam pemakaian polisemi dapat bersifat negatif maupun positif. Berakibat negatif karena dapat menimbulkan kesalahan penerimaan informasi, tapi juga dapat bersifat positif karena polisemi itu justru memperkaya kandungan makna suatu bentuk kebahasaan sehingga lebih lentur digunakan untuk berbagai konteks yang berbeda. Polisemi memiliki beberapa karakteristik menurut Taufikur Rahman dalam penggunaan katanya. Yang pertama, satu kata memiliki bidang makna yang luas. Kemudian yang kedua, dasar konstruksi morfologis dari kata yang berpolisemi adalah sama, yaitu bersumber dari satu kata yang sama. Kemudian selanjutnya, biasanya makna-makna yang lahir dari kata yang berpolisemi memiliki kedekatan dan keterkaitan atau satu sama lain identik. Selanjutnya, pengertian antonimi. Antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata anoma, nama, dan anti, yang artinya melawan. Menurut Krida Laksan, antonimi adalah laksem yang berpasangan secara antonim. Selain itu, Hair juga memberikan definisi bahwa antonimi adalah sebagai ungkapan, biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frasa atau kalimat, yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, antonimi dikenal dengan istilah al-tadadu. Kata at-tadadu adalah dari kata dodda yadiddu diddan, yang artinya menolak atau berlawanan atau kontradiksi. Al-adadu merupakan bentuk jamak dari diddun, yang berarti sesuatu yang berlawanan dengan yang lain. Seperti misalnya as-sawadu atau hitam yang berantonim dengan al-bayadu atau putih. Atau kemudian contohnya yang lain,
al-mautu, mati, yang berantonim dengan al-hayyu, yaitu hidup. Pengertian lain dari at-tadad yaitu satu kata yang memiliki dua makna yang berlawanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Habibah. Dipersilakan. Selanjutnya adalah macam-macam polisemi. Polisemi berdasarkan jenis dia terbagi menjadi yang pertama polisemi verba. Verba atau kata kerja adalah kata yang biasa mengisi fungsi predikat dalam struktur kalimat dan bermakna perbuatan, tindakan, dan keadaan. Contoh verba dalam bahasa Madura adalah kata odi yang bermakna hidup. Dia bisa juga bermakna mengalir kalau itu tentang air, belum kering, masih basah tentang kayu, dan menyala tentang api dan lampu. Kemudian yang kedua, polisemi adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus terhadap kata benda atau nomina dalam kalimat. Contoh adjektiva dalam bahasa Madura adalah kata cea, yang bermakna hambar atau kurang bergaram, masam, tidak ramah, kalau itu tentang wajah, dan acuh tak acuh tentang bicara. Ketiga, polisemi nomina. Nomina atau kata benda adalah kata yang biasa menduduki fungsi subjek atau objek dalam struktur kalimat dan mengacu pada benda hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan, benda mati, dan konsep. Contoh nomina dalam bahasa Madura adalah kata pagar yang bermakna pagar atau gigi dan calon suami. Polisemi kalau berdasarkan bentuk terbagi menjadi dua. Yang pertama ada polisemi kata dasar. Bentuk dasar ialah satuan gramatik yang menjadi dasar bentukan satuan gramatik lain yang lebih besar. Polisemi berbentuk kata dasar merupakan polisemi yang berupa morfem bebas dan tidak mengalami proses afiksasi, preduplikasi, dan pemajemukan. Contoh polisemi kata dasar misalnya kata kepala mula-mula hanya bermakna bagian dari tubuh yang berada di bagian atas, kemudian mengalami perubahan makna selain makna secara leksikal, yaitu bermakna pimpinan pada kata kepala TU, kepala sekolah, kepala administrasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada polisemi kata turunan. Polisemi berbentuk kata turunan adalah polisemi kata yang sudah mengalami proses afiksasi, reduplikasi, maupun pemajemukan. Misalnya pada kata mencetak. Pada mulanya hanya digunakan pada bidang penerbitan buku, majalah, atau koran. Tetapi kemudian maknanya menjadi meluas, seperti tampak pada kalimat-kalimat berikut. Persija tidak berhasil mencetak gol. Pemerintah akan mencetak sawah-sawah baru. Kabarnya dokter akan mencetak uang dengan mudah. Pada kalimat pertama, kata mencetak berarti membuat atau menghasilkan. Pada kalimat yang kedua, berarti membuat. Dan pada kalimat yang ketiga, berarti memperoleh, mencari, mengumpulkan, dan menghasilkan. Macam-macam antonimi. Lihat dari sifat hubungannya, antonimi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, antonimi yang bersifat mutlak. Umpamanya kata hidup berantonim secara mutlak dengan kata mati. Sebab sesuatu yang masih hidup tentunya belum mati. Dan sesuatu yang sudah mati tentunya sudah tidak hidup lagi. Kedua, antonimi yang bersifat relatif atau bergradasi. Umpamanya kata besar dan kecil, dan antara kata gelap dan terang. Jenis antonim ini disebut bersifat relatif karena batas antara satu dengan lainnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Batasnya itu dapat bergerak menjadi lebih atau menjadi kurang. Ketiga, antonimi yang bersifat relasional. Umpamanya antara kata membeli dan menjual, antara kata suami dan istri, antara kata guru dan murid. Antonimi jenis ini disebut relasional karena munculnya yang satu harus disertai dengan yang lain. Adanya membeli karena adanya menjual, adanya suami karena adanya istri. Kalau salah satu tidak ada, maka yang lain juga tidak ada. Keempat, antonimi yang bersifat hierarkial. Umpamanya kata tamtama dan bintara. Berantonim secara hierarki, juga antara kata gram dan kilogram. Antonim jenis ini disebut hierarkial karena kedua satuan ujaran yang berantonim itu berada dalam satu garis jenjang atau hierarki. Dilihat dari jumlah pasangan dan sifat perlawanannya, antonimi dapat dibedakan menjadi antonimi biner dan non-biner, antonimi bergradasi dan antonimi tak bergradasi, antonimi ortogonal dan antipodal, antonimi direksional dan relasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Munira. Baik, yang ketiga sebab-sebab antonimi dan polisemi.
Yang pertama, sebab adanya polisemi. Dalam pemakaian bahasa, polisemi itu timbul disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, perluasan pemakaian. Perluasan pemakaian sebuah kata pada mulanya digunakan untuk suatu kontekstual tertentu, tetapi kata itu kemudian mengalami perluasan pemakaian pada konteks lain. Misalnya, kata jatuh yang memiliki makna konseptual, meluncur ke bawah dengan cepat, yang kemudian mengalami perluasan pemakaian seperti yang pertama jatuh cinta yang bermakna menaruh hati kepada, yang kedua jatuh harga yang bermakna turun harga, yang terakhir jatuh dalam waktu ujian yang bermakna gagal dalam ujian. Yang kedua pemakaian khas. Pada suatu lingkungan masyarakat, arti yang berbeda dari sebuah kata timbul karena dipakai oleh lingkungan masyarakat yang berbeda. Misalnya, kata operasi pada bidang kedokteran yang bermakna pekerjaan membedah bagian tubuh untuk menyelamatkan nyawa. Pada bidang militer, kata operasi bermakna kegiatan untuk melumpuhkan musuh atau memberantas kejahatan. Sedangkan bagi Departemen Tenaga Kerja, kata operasi bermakna salah satu kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan. Selanjutnya, yang ketiga, pemakaian kiasan. Sebuah kata digunakan dengan makna kiasan karena pemakaian bahasa ingin membandingkan, mengibaratkan, atau memisahkan suatu kejadian tertentu dengan kejadian lain. Misalnya, kata bunga yang arti konseptualnya bagian tumbuhan yang menjadi bakal buah, warnanya indah dan beragam. Namun, bentuk kata tersebut dijadikan sebagai kiasan seperti pada kata bunga bibir yang bermakna kata-kata manis. Yang kedua, bunga hati yang bermakna orang yang sangat disayangi. Yang ketiga, bunga uang yang bermakna keuntungan dari meminjam dan menabung uang. Yang ketiga, yang keempat, pemberdayaan bahasa. Terbatasnya kata untuk mengungkapkan banyak hal mengakibatkan sebuah kata perlu digunakan untuk beberapa konteks sehingga pada gilirannya mengakibatkan kata itu memiliki banyak makna. Pada hakikatnya, polisemi atau sebuah kata yang mempunyai makna ganda memberikan peluang bagi pemakai bahasa untuk berbahasa secara lebih kaya, lebih cermat, lebih bervariasi dengan tidak menimbulkan hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Juga mendukung keperluan berbahasa karena pertimbangan-pertimbangan sosiokultur tertentu. Selanjutnya, yang sebab adanya antonimi. Haidar menyebutkan terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya antonim. Hal-hal tersebut kemudian diklasifikasikannya ke dalam 3 faktor besar. Yang pertama, faktor eksternal. Yang pertama, perbedaan dialek. Misalnya kata asidikoh yang dapat bermakna azulumah, gelap, dan adau, terang. Yang kedua, pinjaman bahasa asing. Misalnya kata jalal yang bermakna karim atau mulia dan hakir, hina. Motivasi sosial, misalnya sebagai kata yang menunjukkan rasa optimisme, pesimisme, ejekan, atau bahkan juga sebagai tata krama. Yang kedua, faktor internal. Motivasi relasi makna, misalnya sebagai kata yang menunjukkan perluasan makna, majas, penegasan, ataupun untuk menggeneralisasikan makna aslinya. Kedua, motivasi relasi lafaz, misalnya perbedaan akar kata, substitusi konsonan akar kata, ataupun perubahan tempat konsonan akar kata. Yang selanjutnya, faktor historis. Yang pertama, peninggalan masa lalu. Seperti yang diungkapkan Gis, kontranimi merupakan ungkapan manusia yang berupa pemikiran orang-orang di masa lampau. Yang kedua, keadaan asasi kata. Maksudnya adalah ungkapan yang menjadi kontranimi sejak awal memang sudah begitu adanya. Namun, pendapat demikian ditentang oleh Ibnu Said yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan memberikan 2 makna bertentangan pada satu kata dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah teman-teman sudah selesai pembahasan tentang polisemi dan antonimi.
Selanjutnya adalah sesi diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Sudah, Mbak? Sudah presentasinya? Sudah, Bapak. Ada diskusi? Belum ada yang bertanya, Pak. Suruh bertanya, Mbak. Oke. Sebentar ya, ini saya titipin ke Mbaknya dulu. Hadir semua ini? Mbak? Mbak? Rempong sekali ini ya. Mohon maaf nih. Oke. Bapak, maaf tadi ketika ngabsen saya belum masuk Zoom. Oh ya, saya belum absen juga kok. Belum ngabsen ya? Absen kok. Kirain udah absen. Silakan kalau ada diskusi dulu, Mbak. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya kah? Nanti ada istilah al-mustarak al-lafzi, ada al-abdad, ada at-tabad, ya masing-masing perbedaan ya. Kalau di awal dulu meskipun dalam rumpun kalimat yang sama, abdad dan tabad itu memiliki maksud yang berbeda ya. Tadi kesimpulannya mungkin sudah atau sedikit sudah disampaikan oleh pemakalah. Al-mustarak al-lafzi kita sebut dengan polisemi, antonimi. Antonimi nanti ada yang antonimi yang adad dan atabad. Ada dua lafaz yang berbeda. Satu lafaz perbedaan arti yang berlawanan dan yang tidak berlawanan nanti. Macam-macam makna ini nanti bisa jadi juga tidak muncul di skripsi yang menggunakan analisis semantik ya, tapi kalau bisa ya muncul, karena ini juga untuk meneliti lafaz ya harus muncul lafaz-lafaz yang sinonim dan antonim sebagai analisis kan ya, analisis sintakmatis ya. Sebentar, ini Mbaknya mana ya? Sini. Tolong laptopnya dibawain, Mbak. Tolong laptop saya dibawain. Sama HP absen itu juga. Yang merah.
Coba aja. Gak apa-apa di situ juga bisa. Hah? Mungkin ya bentar lagi sih. Gak apa-apa di. Didorong kalau anu tidak. Masya Allah. Ribet sekali ya Mbak ya. Baik, kita coba mungkin mudah-mudahan ada yang tadi gak full dengerin pemakalah. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi pemakalah ya. Ada yang izin? Nggak ada, Kak. Nggak ada, masuk semua. Iya, tapi masih ada yang belum masuk Zoom ini, Kak. Sebentar.
Baik, singkat saja. Nanti mungkin bisa saya share ya. Al-mustarak al-lafzi wal abdad wat tabot. Ya, mestinya ada sedikit perbedaan dan kita generalisir dalam judul mungkin al-mustarak al-lafzi nanti polisemi, kemudian wal abdad wat tabot. Adat wat tabot itu meskipun ada perbedaan kita sebut dengan antonimi ya. Ini kenapa kok muncul sebagai salah satu alasan kenapa muncul ada lafaz-lafaz seperti ini nanti lafaz-lafaz yang berunsurkan adat dan tabot atau mustarak al-lafzi salah satunya pembahasan kita seperti itu ya, ada alasan kenapa kok muncul lafaz adat dan tabot. Yang pasti dengan berubahnya satu kalimat ke kalimat lain itu memiliki sebab atau menjadi sebab daripada perbedaan arti dari dua kalimat yang berubah tadi ya. Muqaddimah kita kenal sebelumnya dalam ulumul Quran ada istilah al-wujuh wan nadhair. Bagaimana di situ antakunal kalimah wahidatan. Dzikirat fi mawadi'a minal Qur'an ala lafdin wahidin wa harakatin wahidatin urida bi kulli makanin ma'nan ghairul akhar. Kalau pengertian wujuh wan nadhair, al-wujuh wan nadhair gak bisa dipisahkan ya, harus bersambung antara dua istilah ini, wujuh wan nadhair. Nanti pendefinisiannya pun bergabung. Yang pertama antakunal kalimah, pendefinisian poin pertama adalah antakunal kalimah wahidah. Ada satu kalimat dzikirat fi mawadi'ah yang disebutkan dalam berbagai tempat dalam Quran minal Quran ala lafdin wahidin wa harakatin wahidatin dengan bentuk satu, dengan bentuk tunggal berupa lafaz yang tunggal, harokatnya pun sama. Kalau fa'ala ya fa'ala semua dalam ayat satu dengan ayat yang lain. Urida bi kulli makanin ma'nan ghairul akhar. Yang diinginkan dalam satu lafaz itu setiap tempat berbeda-beda, masing-masing tempat berbeda-beda. Jadi dalam satu ayat dalam satu ayat berbeda dengan maksud lafaz yang serupa pula tapi disebutkan dalam ayat yang lain. Itu disebut al-wujuh wan nadhair. Falafdhu kulli kalimatin dzukirat fi mawdi'in nadhirun lil lafzil kalimah al-madhkura fil mawdi' al-akhar huwa an-nadhair wa tafsiru kulli kalimatin ma'na ghairu ma'na al-akhar huwa al-wujuh ya. Kemudian lafaz setiap kalimat, lafdhu kulli kalimatin, setiap kalimat yang disebutkan fi mawdi'in dalam satu tempat itu menjadi nazir bagi lafaz atau kalimat yang disebutkan dalam tempat yang lain. Jadi ada contoh mungkin seperti yang dalam skripsi saya mungkin al-huda itu kan banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kemudian masing-masing ayat itu memiliki arti yang berbeda. Ada 12 arti menurut Muqatil bin Sulaiman, ada 16 arti kalau tidak salah menurut Harun bin Musa. Jadi masing-masing arti itu wa tafsiru kulli kalimatin ma'nan ghairu ma'nal akhar itu disebut al-wujuh ya. An-nadhair ismun lil alfat wal wujuh ismun lil ma'ani. Jadi lafat ismun lil alfat, an-nadhair ismun lil alfat, berarti lafat-lafat itu disebut nadhair, sedangkan al-wujuh itu tafsiru kulli kalimatin ma'nan ghairu ma'nal akhar huwa al-wujuh. Ini mestinya kha ya, bukan ha ya. Jadi makna itu menjadi domainnya al-wujuh, sedangkan lafadznya itu disebut nadhir. Kan setiap satu makna atau satu wujuh itu pasti disebutkan dalam ayat, tidak hanya disebutkan dalam satu ayat tapi disebutkan di ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain itu disebut nadhair, sedangkan wujuh
wajah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu disebut al-wujuh ya. Tapi pengistilahan al-wujuh wan nadhair tidak bisa dipisahkan, harus ada dua. Karena pasti bersamaan. Ketika ada wujuh pasti ada nadhair. Ini menjadi cikal bakal adanya al-mustarak al-lafzi, al-abda, dan at-tadad. Tapi pembahasan tentang al-wujuh wan nadhair pasti menunjukkan arti al-mustarak al-lafzi, bukan al-adad dan tadad. Kalau al-adad pasti ada perlawanan, sedangkan al-wujuh wan nadhair, syarat daripada al-wujuh wan nadhair itu wajib ada hubungannya. Semisal al-huda al-huda disebut atau kita artikan sebagai petunjuk. Petunjuk bisa jadi berupa dinul Islam, berupa Alkitab, berupa Taurat, berupa al-iman, berupa berupa al-hidayah, berupa al-irsyad, berupa ilham, bisa jadi berupa fitrah. Fitrah seorang hewan, kalau digambarkan dalam Al-Quran, hewan pasti, atau fitrahnya seorang ibu yang memberi makan atau memberikan susu pada anaknya. Al-musyarak al-lafzi atau polisemi, definisi daripada polisemi berasal dari kata Inggris polisemi yang berarti makna ganda, maknanya banyak. Maknanya satu lafaz memiliki banyak arti. Secara harfiah berarti banyak makna. Al-lafdzul wahid ad-dalu ala ma'nayaini fa aktsara. Jadi lafaz yang satu atau tunggal tapi memiliki makna dua atau lebih. Jadi banyak maknanya, tidak hanya satu. Satu kata yang memiliki makna lebih, satu kata yang memiliki makna lebih dari satu ya para ahli linguis ya. Terjemahan daripada al-lafdzul wahid ad-dalu ala maknayaini fa aktsara, atau kita rubah redaksinya al-lafdzul wahid lahul ma'nayani fa aktsara. Kalau ad-dalu ala ma'nayain tandanya ya karena dijarkan oleh Allah, sedangkan kalau lahu al-ma'nayani fa aktsara. Banyaknya suatu lafaz, suatu kata dengan catatan makna-makna tersebut memiliki hubungan antar satu dengan lainnya. Ini tadi yang saya sebutkan, fenomena al-wujuh wan nadhair mestinya harus ada hubungan, nggak boleh jauh-jauh. Sama seperti persyaratan daripada ta'wil. Kalau ta'wil itu wajib ada hubungan antara tafsir biasa dengan ta'wil. Kalau ta'wil nggak boleh melenceng, harus ada hubungan. Semisal penakwilan ulama Syiah kebanyakan mungkin melenceng, tapi persyaratan daripada takwil yang biasanya digunakan oleh ulama Sunni pasti ada hubungannya. Tapi juga meskipun banyak, tapi ada juga ulama-ulama Syiah yang menakwilkan ayat Al-Quran tapi ada benarnya. Jenis dan sebab polisemi. Pergeseran penggunaan. Ada contoh makan yang semula hanya untuk manusia dan binatang, itu pun dengan cara dan proses yang berbeda-beda. Misalnya makan ayam, makan asam garam, makan suap. Ini pergeseran penggunaan ya. Jadi ada istilah, ada pengistilahan atau pengadopsian istilah dari yang semestinya ke sesuatu hal yang baru ya. Semisal ini makan bisa jadi makan ayam, atau ayam makan kan bisa jadi, kalau dibolak-balik pun bisa jadi maknanya jadi berbeda. Spesialisasi dalam lingkungan sosial, ada contoh semisal di lingkungan dagang, profesi atau gagasan tertentu dapat ditemukan kata-kata yang mempunyai makna baru, seperti Maidah. Kalau dulu contoh dalam Al-Quran itu kan Maidah itu makanan yang turun dari langit ya, atau waduk, atau diartikan sebagai waduk nanti, atau penafsiran daripada lafaz Maidah yang qala hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina. Itu gambaran
salah satu contoh lingkungan sosial. Banyak-banyak kalau dalam lingkungan dagang mungkin ada istilah-istilah baru, kayak contoh yang ekstrim itu kalau dulu ada kalimat yang biasa diungkapkan oleh anak Jawa Timur, itu ada istilah apa namanya, hangkuk, atau ada judul film yang bikin hangkuk, itu mestinya kan istilah baru untuk ungkapan sebel, ungkapan marah. Tapi mestinya kan tidak seperti itu. Kalau itu waktu itu hangkuk itu atau jancuk itu diistilahkan dari tanknya Belanda, atau tanknya Belanda waktu itu. Kalau ada muncul itu pasti ejaannya jadi beda. Mestinya hangkok menjadi apa itu? Ada contoh wali ya, memiliki 11 arti, diantaranya ada fahabli min ladunka waliya. Ada ini diartikan sebagai anak, waliya. Fahabli min ladunka waliya. Kalau wali ini juga menjadi diskusi yang sempat, itu ya Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat berapa itu? 54 atau 56 itu. Ini yang pertama, ada teman tanpa adanya kedekatan atau kerabatan. Walam yakul lahu waliyun minadh-dhulli fakabbirhu takbira. Ini ada waliyun yang memiliki arti teman saja, teman biasa. Yang pertama tadi fahabli min ladunka waliya, karena konteksnya itu surah Nabi siapa? Zakaria yang meminta meminta anak ya. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya ya. Kemudian ada Tuhan, qul aghairallahi attakhidhu waliya fatirus samawat. Jadi di sini ada yang pertama ada Tuhan, karena konteksnya adalah redaksinya mengambil analisis sintakmatis daripada lafaz sebelumnya, qul aghairallahi attakhidhu waliya, yang konteksnya memilih untuk Tuhan. Apakah katakan wahai Muhammad, qul aghairallahi attakhidhu waliya, apakah pada selain Allah aku menjadikannya sebagai Tuhan? Dan itu tidak mungkin ya. Ada kerabat yang wama lakum min dunillahi min waliyyin wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Al-Ankabut. Ini ada kerabat. Ada kerabat atau sebagai penolong ya, penolong nanti wali min waliyyu wala nasir, kerabat yang nanti bisa menolong. Kalau di akhirat nanti nggak ada penolong selain Allah dan orang-orang yang dikasih keistimewaan untuk bisa memberikan syafaat. Ada bagian warisan, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ini mawaliya itu bagian warisan. Jadi bagian-bagian warisan mimma tarakal walidani wal aqrabin, dari harta-harta yang ditinggalkan oleh dua orang tua dan kerabat. Jadi mawaliyah tidak berbeda dengan makna-makna sebelumnya atau makna-makna yang selanjutnya. Ada penolong, budak yang dimerdekakan. Kalau penolong seperti dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum ya. Ada penolong. Kalau biasanya kalau di nanti konteksnya adalah membicarakan tentang azab, itu biasanya wali yang digunakan dalam konteks azab atau konteks kesusahan, itu biasanya diartikan sebagai penolong seperti ini. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Maula itu menjadi salah satu bentuk redaksi atau bentuk derivasi daripada wali ya.
budak yang dimerdekakan, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum ya. Wa mawalikum. Ini ayatnya kurang lengkap. Ada penasihat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya, penafsir ini ya, ini yang menjadi salah satu ayat yang biasanya menjadi bikin kisruh karena tidak tahu konteks atau tidak tahu macam-macam makna kayak gini. Baik, setelah itu al-abdad dotnya didun dijamakkan taksir menjadi abdad. Kalau at-tadad nanti mengikuti wazan tafa'ala ya, tadodda ya, tadodu ya. Kalau ini al-abdad jamak daripada adid, perlawanan dijamakkan menjadi al-abdad. Arti yang terdapat perbedaan pendapat di antara ahli bahasa. Arti daripada al-abdad nih kalimatnya. Terdapat perbedaan pendapat antara ahli bahasa. Yang pertama, kata al-abdad bentuk jamak dari adid atau al-adid itu ya. Wa al-lafzul wahid ad-dalu ala maknanya ini mutadaddaini ya. Satu lafaz adat adalah satu kata atau satu lafaz yang memiliki dua makna yang bertentangan. Mestinya satu lafaz, misal nanti ada contoh di sini, contoh kata al-Qur'u dapat memiliki makna at-tuhru dan al-haid ya. Sama, makanya ada perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain mengatakan dua sucian atau dua kali haid ya. Kalau dua kali haid berarti 3 kali sucian. Kalau diartikan dua at-tuhru menjadi 2 kali sucian saja jadinya. Makanya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, jadi jamak daripada al-quru itu ada perbedaan ya. Yang masing-masing al-qur'u bisa jadi diartikan sebagai at-tuhru, bisa jadi diartikan sebagai al-haid ya. Sebetulnya konsep al-abdad berbeda dengan konsep at-tabad yang dalam semantik modern disebut dengan antonimi ya. Kalau tadi antonimi itu ya istilahnya juga ada at-tabad, itu juga bisa jadi diartikan sebagai antonimi. Karena didasarkan pada pandangan para pakar bahasa saat ini yang mengartikan sebagai dua kata yang berbeda dan mempunyai makna yang bertentangan. Karena maknanya bertentangan, ya sama at-tadad itu berbeda dan bertentangan. Sama contoh al-Qur'an ini yang jelas kalau at-tuhru dan haid itu kan maknanya bertentangan. Antonimi diartikan sebagai satu kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Kalau definisi yang pertama hampir sama, ya memang sama, satu kata yang memiliki dua makna yang bertentangan. At-tadad antonimi adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya dianggap berlawanan. Kalau ada at-tadad diartikan dua kata atau lebih, jadi bukan satu kata. Kalau tadi al-adad itu satu kata yang memiliki dua makna yang bertentangan, sedangkan at-tadad adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya dianggap berlawan. Dianggap itu bisa jadi perspektif daripada yang memiliki arti ya. Makanya bertanda petik. Macam-macam at-tadad, perlawanan makna, ada laki-laki dan perempuan, kematian yang berlawanan makna dengan kehidupan, laki-laki berlawanan dengan wanita, gelap dengan cahaya. Ada perlawanan bertingkat, ada besar, kecil, sedang, itu ya jadi tiga perlawanan. Sedangkan
Ada musim kemarau, musim hujan, musim semi, musim gugur, ada musim dingin. Ada perlawanan makna timbal balik, ada suami, ada istri, berlawanan timbal balik dengan istri, suami, dokter dengan pasien, guru dengan murid. Ada perlawanan yang berhubungan dengan gerak arah, ada kanan, kanan kiri, keluar masuk, atas bawah, gitu ya. Sebab-sebab adanya lafaz at-tadad, lafaz tadad, makna asal suatu lafaz digunakan pada makna umum yang berlawanan ya. Contoh-contoh sebelumnya yang kanan ata, kanan kiri, suami istri itu satu lafaz. Suatu lafaz yang digunakan dalam makna umum yang berlawanan. Jadi suami istri jelas berbeda. Ada perubahan makna suatu lafaz dari makna asli kepada makna majazi karena alasan tafaul, berharap kebaikan, seperti contoh lafaz al-basir, sebutan bagi orang yang buta ya. Supaya ini ya kayak pemakaian lafaz dengan tujuan majaz karena alasan tafaul atau berharap kebaikan ya. Sama seperti lafaz memanggil orang yang jelek tapi dipanggilnya tetap cantik ya, mestinya kan berlawanan, tapi itu tujuannya adalah tafaul supaya tidak ada unsur merendahkan atau tidak ada unsur meremehkan, dan supaya orang yang dipanggil itu menjadi seseorang yang tidak insecure atau tidak berkecil hati ya. Ada as-salim yang dibagi orang yang digigit ular, bisa jadi dengan tujuan mengejek seperti Abul Baydo, atau kebalikan daripada tadi, kalau memuji ada yang dengan tujuan merendahkan. Udah karena saking bencinya tapi dipanggil mestinya tampan tapi dipanggil dengan jelek ya. Atau perbedaan atau perubahan dengan bentuk sorfiyah sebuah kalimat seperti dari bentuk isim fa'il ke isim maf'ul. Ini juga menjadi salah satu sebab adanya al-tadad. Kalau fa'il itu kan menunjukkan arti pelaku pekerjaan, sedangkan al-maf'ul itu menjadi objek daripada pekerjaan ya. Perbedaan kabilah-kabilah atau daerah-daerah dalam menggunakan lafaz ya. Ada semisal penggunaan motor atau kalimat motor, montor. Kalau di Jawa Timur itu disebut disebut mobil. Padahal mestinya kan bukan mobil tapi motor yang beroda dua ya. Itu yang masing-masing berbeda. Ada kereta saja itu ada yang menggunakan dalam masing-masing kabilah melafadzkan kereta itu maksudnya masing-masing berbeda ya. Ada kereta yang train itu, ada yang kereta delman itu juga disebut kereta. Al-amsilah fil Quran, kata ishtara memiliki dua arti yang bertentangan. Pertama adalah membeli. Pengertian ini dapat dilihat dari dalam surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan ilayhi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'ani al-ayah wa man awfa bi ahdi. Ini di sini ada lafaz ishtara yang memiliki arti membeli dan arti menjual ya, masing-masing memiliki berbeda. Kalau yang pertama memiliki arti membeli disebutkan dalam At-Taubah 111 ya. Kemudian kedua memiliki arti yang menjual dalam surat Al-Baqarah bi samastarau bihi anfusahum, dalam surat Al-Baqarah ya awal bi samastarau bihi anfusahum, atau mereka orang-orang kafir itu bertujuan menulis Al-Qur'an tapi Al-Qur'annya dibuat perniagaan atau dibuat alat untuk jual beli atau untuk dijual itu maksudnya
atau dalam fenomena sekarang mungkin diredaksikan kalau orang ada yang menjual ayat itu mereka menuduh seseorang berdakwah tapi tujuannya untuk mencari harta ya. Sama seperti konteks kita, kalau kita musabaqah mestinya niatnya jangan sampai mencari uang atau mencari jah atau mencari peringkat, mencari kemenangan. Mestinya kan dengan tujuan syiar untuk menyebarkan Al-Quran, memberikan inspirasi kepada orang supaya belajar Al-Quran. Ya, niatnya seperti itu. Nah, kalau niatnya tidak seperti itu atau melenceng, kita sebut sebagai orang-orang yang menjual belikan Al-Quran. Jadi konteks ayat Inna ushtara minal mu'minin. Allah menjual karena ada objek, ada Allah sebagai pelaku. Jadi kalau ishtara, kalau pelakunya itu sebagai mushtari, jadi kalau kalimat fiilnya jadi membeli. Ada Allah pembeli, kemudian ishtara bermakna membeli, kemudian yang dibeli adalah atau yang menjual adalah munal mu'minin, dengan cara ada imbalan amalnya orang mukmin nanti diberi diganti dengan bi'anna lahumul jannah. Sedangkan yang bi'sa mashtaraw bihi anfusahum itu menjual, orang kafir menjual ayat Al-Quran atau orang-orang yang mempergunakan Al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan ya. Kata asarra dalam Al-Quran, kata ini memiliki dua makna yang bertentangan, yakni makna menampakkan dan menyembunyikan. Pengertian yang pertama yang memiliki arti menampakkan itu disebutkan dalam As-Saba 33, wa asarrun nadamah lamma ra'awul adzab. Di sini wa asarru ya, mestinya wa asarru ya. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru al-ayah. Dan orang-orang kafir itu menampakkan ketika mereka melihat azab, sudah nampak azab di depan mata mereka, mereka menampakkan nadamah, getun. Padahal sebelum-sebelumnya mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa akan melihat azab. Mereka mengingkari azab, dan ketika sudah melihat azab itu mereka baru menyesal. Makanya meskipun menggunakan redaksi asarru, tapi asarra, tapi tetap berartikan sebagai diartikan menampakkan, karena memang diambil dari kenyataan atau kebiasaannya ketika belum melihat azab itu mereka masih santai-santai. Kita juga kalau belum terjadi sesuatu atau akibat yang diakibatkan kita dari bermalas-malasan atau jarang takror, jarang hafalan, itu pasti masih santai saja ya. Tapi kalau sudah mepet-mepet waktu pasti merasa getun, merasa keringetan sendiri ketika sudah ada deadline-nya. Jadi ketika sudah ada azab itu baru mereka merasa an-nadamah, merasa getun, merasa menyesal. Sedangkan arti yang kedua yang memang biasanya asarru itu bermakna merahasiakan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, ini disebutkan dalam ayat Yunus, Quran surat Yunus 54, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamah juga. Kemudian Ar-Ra'du sawa'um minkum man asarra qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil-laili wa saribum bin nahar. Jadi sawa'um minkum man asarra qawla wa man jahara bihi. Jadi itu jelas ya, kalau asarra kemudian disebutkan ayat lanjutan ayatnya wa man jahara bihi, berarti jelas
asarra itu bermakna menyembunyikan, sedangkan jahara menampakkan. Ada dalam At-Tahrim, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi 'arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'dih. Di sini asarra ya memang kebanyakan, jadi contohnya lebih banyak daripada yang asarra yang bermakna menyembunyikan. Alhamdulillah. Man izdada ijtihadan wajada 'indallahi mazidan. Umar bin Khattab. Barang siapa yang bertambah-tambah atau berlipat-lipat ijtihadnya, upayanya, wajada 'indallahi mazidan, maka dia akan menemukan dari sisi Allah nanti tambahan. Tambahan misal kayak hafalan. Kalau hafalan dalam konteks hafalan, kalau tambah hafalannya mempeng karena mempeng, kalau rajin hafalannya selain lancar, selain baik, selain tepat waktu selesainya, pasti bertambah cantik atau bertambah tampan, yaitu mazidannya itu dari Allah, karena tepat waktu, karena berprestasi itu kan dapat mazidan, dapat tambahan, dapat bonus. Baik, wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Mbak? Ada pertanyaan? Cukup. Nanti dibaca-baca sendiri ya. Kemarin saya share juga kitab yang Ahmad Mukhtar Umar atau Ibrahim Anis, sudah saya share belum ya? Itu nanti bisa dibaca-baca ya, Mbak, di situ. Jelita Arsy. Halo? Kayaknya belum Bapak share deh. Oh, belum? Ya, nanti di-share lah. Iya, Bu. Yang Ahmad Mukhtar Makasih ya, Pak. Umar dan Ibrahim Anis. Saya absen dulu, Mbak ya. Mbak Jelita Arsy Nuraini. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Hadir ya? Sakit, Pak. Sakit. Semoga lekas sembuh. Jihan Sakhoya. Hadir, Bapak. Kaisa Lutfiyah. Hadir, Pak. Kamilah. Hadir, Pak. Karimah Nisa Salihah. Hadir, Pak. Khadijah. Hadir, Pak.